Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang kita pelajari pada hari ini terkait dengan macam-macam gangguan dari menstruasi. Yang pertama yaitu amenorrea. Amenorrea ini terbagi menjadi dua. Amenorrea ini maksudnya artinya belum pernah haid atau tidak dapat haid selama dia hidup. Nah, ini terbagi dua. Ada yang primer dan ada amenorrea sekunder. Yang mana dikatakan amenorrea primer ketika si anak ini belum pernah haid hingga dia berumur 16 tahun atau lebih ya. Dia belum pernah dapat haid sama sekali. Kemudian amenorrea sekunder adalah wanita usia subur yang berhenti haid selama 3 bulan atau lebih. Jadi sebelumnya dia pernah dapat, tetapi kemudian 3 bulan atau lebih tidak dapat menstruasi lagi. Tetapi dia juga tidak memasuki usia menopause, artinya dia wanita usia subur. Selanjutnya adalah dysmenorrhea. Nyeri haid karena kadar hormon prostaglandin yang lebih tinggi saat hari pertama sampai hari kedua. Jadi kita ketahui bersama bahwa dysmenorrhea adalah nyeri perut yang berlebihan sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari, utamanya perempuan ya. Nah, ini disebabkan karena hormon prostaglandin yang tinggi pada hari pertama sampai hari kedua. Kemudian selanjutnya adalah menorragia, yaitu keluar darah haid terlalu banyak dengan durasi lebih dari 5 sampai 7 hari. Biasanya dia menghabiskan pembalut 3 sampai 8 pembalut lah. Kemudian gangguan menstruasi selanjutnya adalah oligomenorrhea. Siklusnya lebih dari 35 sampai 90 hari atau jarang haid. Jadi teman-teman ingat aja, oli ini adalah kurang. Jadi ketika dia oligomenorrhea, artinya dia jarang mendapatkan haid. Bisa 2 bulan kemudian baru dia dapat haid lagi, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah metrorragia. Metrorragia adalah perdarahan di luar siklus haid. Metrorragia ini sering dialami oleh wanita usia subur yang menggunakan kontrasepsi hormonal. Misalnya timbul bercak-bercak di antara siklus haid. Kemudian selanjutnya adalah polimenorrhea. Poli adalah banyak. Jadi kalau polimenorrhea artinya dia terlalu sering mendapatkan menstruasi. Misalnya dia menstruasi 2 kali dalam sebulan. Kebalikannya tadi dari oligomenorrhea. Polimenorrhea ini siklusnya kurang dari 21 hari atau disebut terlalu sering haid. Kemudian PMDD. Terakhir adalah premenstrual dysphoric disorder, artinya PMS yang berlebihan. Misalnya ketika kita ingin mengalami menstruasi keesokan harinya ada nyeri tegang atau sensitif, tetapi ini keadaannya dia terlalu sensitif misalnya atau payudaranya terlalu tegang. Nah, itu yang disebut dengan premenstrual dysphoric disorder. Nah, selanjutnya kita masuk di contoh soal. Seorang remaja berumur 15 tahun datang ke BPM dengan keluhan selama 2 minggu mengalami haid yang tidak berhenti. Dalam sehari bisa dapat mengganti pembalut 3-5 kali. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/70, nadi 84 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius dan pernafasan 20 kali per menit. Nah, kita lihat dia adalah seorang remaja dan berdasarkan data subjektif dia mengeluh telah mengalami haid lebih dari normal dengan durasi yang lebih dari normal selama 2 minggu dia haid. Kemudian dia mengganti pembalutnya terlalu sering, artinya pembalutnya sering penuh ya. Jadi ada pengeluaran darah yang berlebihan di sini dan durasi haid yang berlebih. Kemudian kita lihat hasil data objektifnya atau hasil pemeriksaannya, semuanya normal ya. Tidak ada masalah, hanya saja tekanan darahnya yang relatif lebih rendah. Kita lihat pertanyaannya. Diagnosis kebidanan yang sesuai dengan kasus di atas adalah A. Amenorrhea.
kita ketahui tadi amenorea ini adalah tidak mendapatkan menstruasi. Kemudian hipermenorea, ya kita keep. Selanjutnya polimenorea. Polimenorea ini artinya tadi sering mendapatkan haid. 1 bulan bisa mendapatkan 1 sampai 2 kali haid. Kemudian metrorragia. Metrorragia kita lihat nanti ya. Kemudian kita keep metrorragia. Selanjutnya anemia berat. Nah, kita lihat di sini adalah metrorragia. Metrorragia artinya perdarahan di luar siklus haid. Kemudian kita lihat di sini menorragia adalah keluar darah haid terlalu banyak dengan durasi lebih dari 5 sampai 7 hari. Berarti yang benar di situ adalah menorragia. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di pilihan jawabannya tidak ada menorragia. Sedangkan tadi kita sudah mengeliminasi amenorea, sudah dieliminasi. Yang ketiganya juga sudah dieliminasi. Jadi yang benar adalah hipermenorea. Jadi hipermenorea kata lain dari menorragia.